Nah, untuk pertemuan PJJ kali ini, kita akan membuat web aplikasi menggunakan Laravel dengan targetnya adalah membuat target akhirnya di projectnya itu simpan edit delete. Tapi untuk pertemuan online kali ini, itu tampil data saja. Jadi kalau diharapkan itu sudah membuat yang create-nya dari video saya yang sebelumnya, yang ini. Ini create-nya. Dari awal buat project. Ya, Nah, untuk kali ini kita membuat yang tampil. Kita buat dari awal. Yang harus disiapkan berarti filenya sudah di-migrate. Filenya sudah di-migrate, project-nya, skema tabelnya sudah di-migrate. Kalau belum, saya kasih lihat untuk file model. File model tidak dimodifikasi ya. Ini file modelnya. Ini hanya dibuat aja, tidak ada yang dimodifikasi. Sekali lagi, saya ingatkan kalau mau mengikuti pembelajaran kali ini sebaiknya membuat atau mengerjakan proyek yang sebelumnya di video 13. Untuk file migrate-nya ada di database, kemudian migration, create, nah yang ini. Jadi yang ditambahkan strukturnya seperti ini. Ini sudah saya bahas detail di video sebelumnya. Kemudian dipastikan sudah di-migrate juga. Hari ini kita fokus membuat routing, tampilan, dan modifikasi controller. Nah, controllernya kita coba buat controller baru. Jadi tidak menggunakan controller yang lama, kita buat controller baru. Di sini saya terminalnya saya tambah. Terminal yang satu itu proses dari service artisan serve-nya. Terminal yang duanya ini yang baru. Kita buat controller PHP Mac, PHP artisan Mac controller. Kemudian nama controllernya siswa baru. Controller. Nah, kita coba buat controller baru, namanya adalah siswa baru controller. Oh iya, ini ketambahan L, jadi error. Make L, salah. Nah, controller barunya sudah ada, siswa baru controller. Kemudian, ini asumsinya adalah kalian atau kita sudah membuat model dengan nama calon siswa. Modelnya di sini, di app calon siswa. Ini di use dulu. Use app backslash calon siswa. Nah, ini yang ini, app calon siswa sama. Kemudian, kita akan membuat fungsi utama indeks untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel calon siswa. Studi kasusnya adalah project untuk pendaftaran siswa baru SMK Taruna Bakti. Di sini return view. Kita sekalian nanti buat view-nya. Nama view-nya apa yang lebih enak? Indeks siswa, indeks calon siswa. Terlalu panjang ya, apa-apa. Indeks calon siswa. Jadi controller ini menampilkan file bleed yang namanya indeks calon siswa. Kemudian di sini dibuat indeks calon siswa .bleed.php. Jangan lupa disimpan. Gunakan emmet.
data calon siswa. Nah, di project sebelumnya, itu kita selalu tambahkan bootstrap. Kita tambahkan bootstrap di sini. jQuery, CSS, kemudian JavaScript. Bootstrap CDN-nya jangan lupa ditambahkan. Di bawah body. Nah, kalau sudah, kita buat kontainer dulu. Kontainer. Di dalam kontainer kita tambahkan call atau row. Sebentar. Row. Nah, di sini kita kasih heading 2 misalkan. Tabel data calon siswa. Kemudian di sini kita kasih tabel. Tabel yang ada kelasnya tabel. Kemudian dia punya TR-nya 2. Kemudian dia punya TD-nya 7. Tabel punya kelasnya tabel dari Bootstrap, kelas tabel. Kemudian barisnya 2, kolomnya 7. Disesuaikan dengan yang ada di rancangan. Yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor PPDB, nama calon siswa, asal sekolah, pilihan 1, pilihan 2, aksi. Di sini nomor, kemudian nomor PPDB, calon siswa, asal sekolah, pilihan 1, pilihan 2, di sini nanti action-nya. Nah, controllernya sudah dibuat, kemudian view blade-nya sudah dibuat. Sekarang kita modifikasi routing-nya. Web.php. Nah, latihan saat ini kita buat menggunakan routing-nya /siswa baru. Kemudian di sini controllernya adalah siswa baru, controller, indeknya, indek, metodenya indek, tutup. Nah, ini sedikit mengulas dari proses yang ada di Laravel. Seorang user membuka browser, dari browser itu dia mengarahkan URI URL-nya, URI URL akan diterima oleh router di framework Laravel. Router di Laravel akan memanggil controller. Controller bisa memanggil model, kalau misalnya menggunakan database, atau controller memanggil view. Nah, saat ini kita coba si router untuk memanggil tampilan data tabel yang isinya masih kosong. Routernya sudah ada, rootnya, kemudian controllernya sudah ada, index blade-nya juga sudah ada, file blade, view-nya sudah ada, indeks calon siswa. Kita coba. Nah, browsernya yang di sini aja deh. Localhost 8.000 siswa baru.
Nah, ini tampilan indeks untuk controller siswa baru. Masih belum ada datanya. Kita maunya, kita akan menampilkan data dari database. Data dari database dengan objeknya adalah calon siswa, kita tampilkan di sini. Ini saya tutup aja biar nggak ribet. Routing yang digunakan, routing ini, kemudian file migrate-nya saya tutup. Nah, yang ini indeksnya. Jadi nanti dari controller, datanya dibaca dan dikirim ke view, ke file blade-nya, ke index blade-nya. Caranya gimana untuk mengirimkannya? Kita buat variabel, variabelnya di sini aja, misalkan variabel calon siswa dengan huruf kecil, atau agak berbeda, dibedakan. Calon siswa baru, CSB, sama dengan new, objeknya adalah calon siswa, yang ini, objeknya calon siswa. New calon siswa, kemudian titik dua kali. Di sini metode untuk dari Eloquent untuk membaca semua data, all. Kalau ini hanya menampilkan file blade tanpa data yang dikirim, sekarang kita tambahkan data yang dikirim atau ada parsing datanya. Kita pakai array di sini. Kita kasih nama calon siswa. Kemudian isi array-nya adalah variabel calon siswa baru, CSB. Variabel CSB. Nah, ini ada yang error sebentar. Calon siswa CSB tutup titik koma. Kok error ini sebentar ya? Bukan. Errornya berarti di sini. Calon siswa titik 2 all. Ini ada yang tidak pas. Kita cut dulu aja. Kita paste lagi. Oh, berarti di situ. Objeknya adalah calon siswa, kemudian datanya akan diparsing, objek barunya adalah CSB, variabel dolar. Ini harusnya nggak error ya. Nah, abaikan dulu kalau error. Kita lanjut aja. Kita selesaikan yang di sini. Jadi kalau error yang tadi kita udah masih ada kendala, nggak apa-apa. Kita pindah dulu yang bisa dikerjakan. Di sini rencananya nanti di sini kita looping. Di sini kita looping. Di bagian sini ini untuk perulangan for else. Nah, di sini yang dikirim nanti adalah variabel calon siswa. S-nya variabel. Oh, ini jangan 2. Warnanya biru seharusnya. Variabel itemnya. Atau item siswa. Nah, ini kita pindahin. Ini kita pindahkan ke sini. Isinya nanti di sini. Ini sesuai yang ada di sini. Nomor. Nomornya adalah angka otomatis atau increment. Angka increment, bukan ID-nya. Kita gunakan iteration.
variable loop, kemudian iteration. Kemudian di sini objek yang ini, itemnya, item S-nya. Variabel item siswa, nomor PPDB. Ini sesuai yang ada di database. Nomor PPDB, nama, asal sekolah, pilihan 1, pilihan 2. Nomor PPDB, ini kita copy, paste, lagi, paste. Setelah nomor PPDB itu nama, kemudian asal sekolah, pilihan 1, pilihan 2. Oh, yang terakhir bukan ini. Ini nanti manual dulu aja. Di sini pakai link. Di pagar, di sini link edit. Nah, sementara seperti ini untuk tampilannya. Seharusnya ini sudah tampil kalau datanya dikirim dari controller namanya calon siswa. Jadi ini kita perbaiki dulu. Di sini datanya harusnya dikirimnya di sini array tadi ya. Kemudian calon siswa. Kemudian variabel CSV. Simpan. Yang ini yang error. Nah, Pak, ini ya. setahu saya nggak pakai new dia, Pak. Oh iya, nggak pakai new. Iya, benar. Kurang teliti. Iya, benar nggak pakai new. Nah, ini seharusnya sudah tampil. Adi tadi ya. Oke, Iya. kita coba. Ini prosesnya masih jalan. Kita cek di mana tadi? Nah, ini. Set. Nah, ini ternyata TR-nya salah. TR-nya salah. Jadi TR-nya harusnya di, nah ini TR-nya harusnya di bawah nih. Sebentar. TR mana TR? Nah, ini salah penempatan TR-nya aja. TR-nya itu seharusnya ikut ditaruh di sini. Nih, di sini. Ditaruh di dalam ini, TR. Oke. Nah, ini kita cut, taruh di dalam sini. Di dalam for else. Nah, biar rapi, ini TR-nya kelihatan. Kemudian di empty-nya jika kosong, kita kasih call span-nya 7. Dan tidak ada data. Tidak ada data. Kita refresh. Di mana tadi? Nah, ini kayaknya. Nah, sudah jadi. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kelasnya menggunakan kelas tabel dari Bootstrap dan hasil akhirnya seperti ini. Ya, ini bisa dipraktekkan di hari ini jadi tugas juga. Jadi form input sampai tampil. Tugasnya hari ini itu.